Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you all in the good condition as always. Semoga semua dari kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Oke, here I want to talk to you. I want to explain to you our new chapter. Di sini Miss akan menjelaskan ke kalian semua materi baru kita untuk semester 2 di bab terakhir. Oke, judulnya adalah Fracture Story. Oke, nah fracture story sendiri berasal dari kata fracture and also story. Nah, fracture story itu secara singkatnya artinya adalah perubahan atau suatu hal yang diubah, dan story itu artinya adalah cerita. Jadi kalau secara dasarnya kita sebut aja fracture story itu adalah sebuah cerita yang sudah kita ubah. Oke. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan melihat sebuah PPT. Oke, Miss mau share screen dulu. Oke. Oke, so fracture story, kita langsung membahas definisinya ya. Nah, fracture story is a story that has been written in another way. Jadi kalau kita translate nih, fracture story adalah sebuah cerita that yang has been, ketiga nih ya, yang sudah written, yang sudah ditulis in another way, dengan cara yang lain. Gitu. Nah, secara jelasnya, fracture story itu berasal dari sebuah cerita yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. It can be fairy tales, bisa jadi adalah sebuah dongeng. It can be also a fable, bisa jadi fable. Atau mungkin bisa jadi cerita atau mungkin film atau mungkin drama yang cukup terkenal. Yang bisa dibilang banyak orang-orang itu tahu tentang film atau drama tersebut. Contohnya, bisa jadi serial Disney atau mungkin film-film yang terkenal lah, ibaratnya mungkin Titanic dan lain-lain. Yang cerita orisinil tersebut itu kita ubah ya dengan tujuan. Nah, itu ada di poin nomor selanjutnya. It aims at teaching an updated lesson or conveying a more modern moral message. Jadi tujuan dari dibuatnya fracture story adalah untuk teaching, untuk mengajarkan kepada kita an updated lesson. Bukan lesson ya, lesson. Jadi mengajarkan kita pembelajaran terupdate atau mengajak orang untuk, bukan mengajak ya, memberikan seseorang itu more modern moral message. Moral message atau apa ya, pesan moral yang lebih modern gitu. Nah, biasanya orang-orang membuat fracture story itu kan berdasarkan kisah yang sudah lama terjadi ya. Nah, tujuannya cerita tersebut kita remake, kita buat kembali adalah untuk memberikan moral message atau pesan moral yang lebih kekinian gitu, yang lebih modern. Nah, itulah tujuan dari adanya fracture story. Oke. Nah, selanjutnya, in a fracture story, the elements of a story are changed. The characters and location are usually different from the original story. Jadi, di dalam sebuah fracture story, elemen yang ada di dalam cerita itu berubah. Karakternya dan lokasinya biasanya juga berbeda dari cerita yang asli. Gitu. Jadi, seberapa jauh sih, Miss, kita bisa fracture our story? Sejauh mana sih, Miss, kita bisa merubah sebuah cerita itu sampai mana sih batasannya? Nah, jawabannya adalah tidak ada batasannya. Oke, tidak ada batasan. Misalnya saya ingin membuat fracture story tentang Malin Kundang gitu loh. Boleh nggak, Miss, kalau si Malin Kundang itu namanya saya ganti dengan nama yang lain, misalnya si Budi gitu misalnya.
Boleh. Namanya pun bisa diganti. Bahkan gak cuma namanya, tapi juga karakternya. Bisa jadi yang awalnya itu mungkin Malin Kundang adalah anak yang durhaka, atau mungkin yaitu anak yang tidak mengakui ibunya gitu ya. Nah, kamu membuat fracture story, kamu balik. Jadi mungkin si Malin Kundang ini adalah anak yang baik sebenarnya gitu. Namun mungkin ketika dia sedang merantau, dia tidak menjadi orang yang sukses, sehingga ketika dia balik, mamahnya sendiri, ibunya sendiri yang tidak mengakui dia. Itu kan jomplang banget ya dari cerita Malin Kundang yang sebenarnya. Tapi apakah boleh Miss bikin cerita sejomplang itu? Boleh. Sebagai penulis, kita tidak punya apa ya? Kita tidak memiliki batasan lah. Kita bebas untuk mengekspresikan cerita kita gitu. Asal ada original story-nya. Kita tuh membuat cerita ini tuh berdasarkan kisah apa sih gitu. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana sih cara kita how we fracture our story itu bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada ways to fracture a story. Cara atau jalan ya untuk merubah sebuah cerita. Nah, yang pertama itu ada change the character of story. Jadi kita bisa merubah karakter dari cerita tersebut. Nah, ini yang tadi udah Miss bahas ya. Contohnya misal, Miss mau buat fracture story, ini contoh lain ya. Miss mau bikin fracture story tentang em, misal tentang Romeo and Juliet misalnya. Nah, Romeo and Juliet itu kan bisa dibilang namanya tuh terlalu barat gitu ya, karena berasal dari luar negeri. Nah, Miss mau bikin fracture story tentang Romeo and Juliet versi Indonesia. Lalu, Miss mencoba untuk merubah nama karakternya dari yang awalnya Romeo and Juliet, mungkin jadi misalnya em, siapa ya? Misalnya si eh, Ani dan Budi misalnya. Oh, Budi dan Ani ya, karena Romeo and Juliet. Miss ganti nih jadi Budi dan Ani gitu. Namanya Indonesia banget nih. Tapi Miss ngambil dari Romeo and Juliet gitu loh, referensinya. Boleh nggak Miss? Boleh kayak gitu. Jadi kita ubah karakternya. Dan sifatnya pun bisa kita ubah gitu loh. Mungkin kalau Romeo and Juliet itu pada kisah aslinya adalah sebuah seorang pasangan ya, yang mungkin mereka em, berasal dari background yang berbeda misalnya. Misalnya kalau si Romeo itu, Miss juga kurang tahu nih Romeo and Juliet originalnya gimana ya. Misalnya ini misalnya. Misalnya Romeo and Juliet itu adalah kisah seorang pasangan yang mungkin si Julietnya itu adalah wanita miskin. Sedangkan si Romeo-nya itu adalah seorang raja gitu kan. Nah, Miss mau bikin fracture story nih tentang Budi dan Ani. Tapi Miss ngerasa kisah kerajaan tuh sudah tidak relevan gitu loh. Nah, di sini Miss mau ubah nih. Gimana kalau misalnya si Juliet itu adalah wanita independen, sedangkan si Romeo adalah laki-laki pengangguran, misalnya. Dan bagaimana caranya mereka ya meyakinkan orang tua mereka untuk menikah. Nah, itu kan beda jauh ya dari Romeo dan Juliet. Walaupun Miss ngambil referensi dari sana, tapi kisahnya Miss ubah demi mendapatkan pesan moral yang lebih modern. Boleh nggak Miss kayak gitu? Boleh, nggak masalah. Lalu yang kedua, kita juga bisa change the setting of the story. Kita bisa merubah setting. Setting itu bahasa Indonesianya apa? Latar ya. Kita bisa merubah latar dari story tersebut, dari cerita tersebut. Latar itu kan banyak ya, bisa ada latar tempat, latar waktu, ada latar situasi, ya kan, dan lain-lain. Nah, tadi ketika kita ngomongin si Budi dan Ani, karena Miss Mau itu localize, dibuatnya di Indonesia, gitu kan, kisahnya terjadi di Indonesia. Nah, Miss mau ganti settingan lokasinya itu ada di Tangerang misalnya gitu, atau ada di sekolah gitu kan. Nah, itu bisa boleh. Jadi si apa namanya? Bukan di sekolah ya karena si Aninya independent woman. Ya mungkin di Jakarta gitu kan, di lingkungan ibu kota mungkin. Itu boleh, Miss, boleh.
bisa kita ganti settingnya, terserah, gak apa-apa. Lalu selanjutnya, kita bisa juga change the plot of the story. Kita bisa merubah plot. Plot itu apa? Alur ya. Nah, plot itu kan ada banyak juga ya. Kalau kalian udah belajar nih sama Pak Suganda nih. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran atau alur maju mundur. Nah, dalam fracture story kita juga bisa merubah plotnya. Seperti yang tadi contohnya kisahnya itu bukan plot ya, itu konflik. Misalnya nih, kalau kita mau biasanya ngebahas sebuah cerita itu biasanya pakai alur maju ya. Nah, bisa juga kita ganti alurnya itu jadi alur mundur. Jadi bisa dibilang si karakter utamanya ini sedang flashback ke dalam masa lalunya. Itu bisa banget. Bisa kita ubah dengan cara seperti itu, ya. Selanjutnya, kita juga bisa change the point of view of the story. Kita bisa merubah POV atau sudut pandang dari cerita tersebut. Contohnya, misalnya, Miss mau buat cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, kisah bawang merah dan bawang putih yang kita tahu, POV-nya itu kan ada di si bawang putih ya, yang dia itu em, tersiksa semenjak tinggal dengan ibu tiri dan juga saudara tirinya. Nah, Miss mau ubah nih point of view-nya. Nggak cuma TikTok doang yang ada POV. Tapi fracture story juga bisa. Nah, Miss mau ubah nih POV-nya jadi POV dari ibu tirinya, misalnya. Gimana kisah si ibu tiri ini yang tiba-tiba punya anak, tapi itu bukan anak kandungnya. Apakah dia merasa kesal, atau mungkin dia merasa iba, dan lain-lain. Jadi Miss ngebahas kisahnya si ibu tirinya, bukan kisah si bawang putih. Gitu. Bisa kayak gitu. Oke? Selanjutnya, kita juga bisa change the topic. Topik. Change the conflict of the story. Nah, kita juga bisa merubah konfliknya. Contohnya kayak tadi, kisahnya Malin Kundang. Biasanya kan konfliknya itu yang kita tahu adalah ketika si Malin Kundang ini tidak mengakui ibunya. Dan dia akhirnya dikutuk jadi batu. Nah, di sini Miss sebagai penulis yang ingin memberikan suatu hal yang berbeda dari kisah Malin Kundang, Miss mau merubah ceritanya, merubah konfliknya. Yaitu ketika si Malin Kundang eh, sudah sukses misalnya ya di perantauan dan dia ingin balik ke kampungnya, dia kangen sama ibunya, dia mau ketemu ibunya. Tapi ternyata dihalangi sama istrinya mungkin. Karena istrinya nggak mau gitu, suaminya kembali ke kampung misalnya. Nah itu kan konflik yang lain gitu. Dan pesan yang disampaikan atau pesan moral dalam cerita tersebut akhirnya kan berubah dari yang awalnya jangan jadi anak yang durhaka menjadi hal yang lain mungkin. Jangan takut sama istri. I don't know. Pokoknya pasti ada pesan moral yang lain yang bisa kita ulik dari kisah tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa change the end of the story. Kita bisa merubah ending dari sebuah cerita. Nah, ending itu biasanya di fairy tale atau di dongeng-dongeng itu kan biasanya hidup bahagia selamanya gitu kan. They live happy every after. Nah, biasanya ya kayak gitu ya. Kita selalu dapat happy ending dalam kisah dongeng. Tapi untuk zaman sekarang ya itu bukan hal yang realistis gitu kan. Kok gimana bisa gitu loh Beauty and the Beast, seorang monster dengan perempuan cantik, endingnya mereka menikah gitu loh. Apa gitu kan, kurang masuk akal. Akhirnya adalah seseorang yang membuat fracture story, yaitu endingnya adalah si Beast itu memakan si putri ini, si perempuan ini. Jadi dia memakan lah itu. Jiwa Beastnya itu akhirnya muncul kembali. Jadi endingnya itu adalah bad ending gitu. Ya pesan moralnya apa ya? Jangan em, mengharapkan dari Beast gitu ya, dari makhluk buas gitu kan, itu nggak relevan, apa ya, tidak masuk akal
gitu ya. Jadi endingnya tuh bisa kita ubah. We can change the ending of the story. Oke? Apakah jadi good ending atau bad ending? Tidak masalah kalian mau mengubah ending itu yang awalnya good jadi bad, atau mungkin jadi sad ending, atau mungkin jadi em, apa ya, ending yang menggantung mungkin gitu, yang menimbulkan pertanyaan, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah pesan moral apa yang mau kalian sampaikan dengan kalian merubah cerita tersebut. And then yang terakhir, kalian juga bisa create a mix and match story. Maksud dari create mix and match stories itu gimana sih, Miss? Contohnya, misal kalian ingin membuat sebuah cerita di mana Rapunzel itu bertemu dengan Cinderella. Itu kan dua dua tokoh yang berbeda ya, dari cerita yang berbeda. Rapunzel itu adalah orang yang dikurung di dalam istana, sedangkan Cinderella itu adalah orang yang tinggal dengan keluarga yang jahat. Dan mereka tiba-tiba ketemu dan jadi bestie misalnya. Itu bisa kayak gitu. Dua kisah atau dua tokoh digabungkan menjadi satu. Akhirnya mereka melakukan petualangan mereka sendiri gitu. Itu boleh, nggak masalah. Tidak ada ketentuan benar atau salah dalam membuat sebuah cerita. Yang penting adalah pesan moral apa sih yang mau disampaikan sama kalian sebagai penulisnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah purpose of fracture story atau tujuan dari fracture story. Nah, ini sebelumnya udah Miss bahas ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kita pelajaran, mengajarkan kita sebuah pelajaran, atau mungkin memberikan juga pesan yang lebih modern. Pesan, sorry, pesan moral yang lebih modern. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada generic structure. Nah, mungkin untuk minggu ini kita bahas sampai purpose dulu aja. Karena untuk membahas generic structure ini cukup panjang. Nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, kita sampai sini aja dulu. Oke? Generic structure itu ada orientation, complication, resolution. Nanti juga kita akan ngebahas language feature. Dan juga kita akan membahas contoh dari fracture story. Nah, ini kita bahas aja di minggu depan supaya kalian juga nggak terlalu pusing gitu ya. Intinya, untuk pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita membuat fracture story gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup ya, di grup bahasa Inggris. Nanti akan Miss jawab satu persatu. Oke? Yang pasti kalian tonton dulu video ini dan juga dipahami sedikit-sedikit lah ya, dipahami bagaimana cara kita untuk merubah sebuah cerita. Oke, pada akhirnya tujuan dari Factual Story adalah untuk memberikan pesan moral yang lebih modern. Nah, bagaimana cara membuatnya itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, I will stop share screen from here. Oke, nah untuk tugas kalian, Miss minta kalian catat apa yang sudah Miss jelaskan hari ini. Kalau bisa, apa yang Miss sampaikan ini kalian tulis juga ya. It can be in bahasa, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi karena tadi PPT itu kan bisa dibilang hanya poin-poinnya aja. Nah, kalian bisa kasih notes di sebelahnya. Pengertian dari tiap poin-poin yang Miss kasih ke kalian. Oke? Dan ini harus dilaporkan ke Miss, kalian japri Miss, dan itu akan jadi bagian dari absen kalian juga untuk pembelajaran bahasa Inggris di minggu ini. Oke? Yeah, I think it's enough. Thank you for your listening. Thank you for your attention. I will sign up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.